Salam ketemu lagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian permohonan dan doa Bapak untuk kalian semua beserta keluarga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal dan penyelesaian dari materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Namun kali ini akan kita bahas terlebih dahulu soal-soal tentang dinamika rotasi. Soal yang pertama adalah soal UNAS, ujian nasional tahun 2009. Soalnya, gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Gambarnya kita lihat seperti itu. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah titik-titik. Ya, kita akan selesaikan soal ini. Di sini sudah ada jawabannya A, B, C, dan E. Kita melihat dalam soal ini, dalam gambar ini sudah diketahui F1 10 Newton, kemudian F2 4 Newton. Kita melihat F1 itu dia berhimpit pada sumbu A. Jadi pada soal ini jika massa batang diabaikan, kemudian nilai momen gaya terhadap titik A, berarti di sini titik A-nya adalah menjadi poros. Karena titik A-nya menjadi poros, maka gaya F1 yang berada di poros berarti nanti tidak memutar batang dan lengannya adalah 0. Sedangkan F2 ini memiliki besar 4 Newton. Gaya F2 ini lengannya adalah AB, dan tentu gaya F2 ini memutar batang ini searah jarum jam. Kemudian selanjutnya diketahui F5 dan lengan antara F5 dengan poros A adalah AC. Nah, dan jaraknya di sini berarti 2 plus 1. Dan ini nanti akan memutar berlawanan arah jarum jam. Yang berikutnya adalah F4. Gaya F4 ini berada di titik D, berarti lengannya nanti adalah AD. Jadi AD nanti 2 ditambah 1 ditambah 3. Dan dia akan memutar batang searah dengan jarum jam. Langsung kita jawab dengan momen gaya total, karena di sini ada 4 buah gaya dan ditanyakan adalah momen gaya terhadap titik A, berarti momen gaya keseluruhan. Kita pakai rumus sigma tau sama dengan tau 1 plus tau 2 min tau 3 plus tau 4. Tanda min ini disebabkan karena F3 yang besarnya 5 Newton tadi dia memutar batang berlawanan arah jarum jam sehingga tandanya negatif. Untuk tau 1 itu adalah F kali 0 karena dia tidak punya lengan. Tadi gaya F1 di sini berhimpit dengan porosnya sehingga lengannya 0. Sedangkan tau 2 ya F2 plus AB tadi sudah kita sebutkan bahwasanya untuk F2 ini lengannya adalah AB. Sedangkan F3 tadi negatif karena dia memutar batang berlawanan arah jarum jam. Ya, F3 lengannya berarti AC plus F4. F4-nya ini tadi lengannya adalah AD. Kita teruskan. Di sini F1 kali 0 tentu 0. Kemudian F2-nya kita masukkan nilai 4. AB-nya itu adalah jarak dari A ke B2, masuk. Min F3 ini besarnya 5 Newton. Kemudian lengannya AC itu berarti 2 ditambah 1 ya, jadi 3. Maka
5 kali 3, sekali lagi 5 ini adalah besar F3, AC 3 ini adalah AC. Kita teruskan lagi, F4 nya 10 Newton, lengannya yaitu dari A ke D berarti 2 ditambah 1 tambah 3 berarti 6. Setelah kita dapatkan ini 0 tetap, kemudian 4 kali 2 8 min 5 kali 3 15 dan 10 kali 6 60. Ini kalau kita cari hasil totalnya adalah 53 Newton meter. Berarti jawabnya adalah D. Teruskan lagi, yaitu soal berikutnya, soal kedua, soal ujian nasional tahun 2015. Soalnya seperti ini, ada gambar di sini. Bunyi soalnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini dikatakan bahwa ini adalah katrol. Yang katrol ini memiliki momen inersia I sama dengan setengah mr kuadrat. Tadi disebutkan dalam soal ini, katrol dengan I sama dengan setengah mr kuadrat ditarik dengan gaya F. Ini gaya F, sehingga berputar dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Besar F adalah titik-titik. Nah, kita langsung saja jawab. Ini jawabannya nanti ada. Kita lihat yang diketahui dulu. Di sini ada massa katrol yaitu 4 kg. Kemudian momen inersia dari katrol ini tadi adalah setengah mr kuadrat, sudah ada di dalam soal. Dari data-data yang ada bisa kita tuliskan, diketahui massa 4 kg. Kemudian momen inersianya setengah mr kuadrat rumusnya, sedangkan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat ini adalah A. Maka kita bisa melihat jawaban soal ini. Momen gaya yang bekerja pada katrol itu tau sama dengan I kali alfa. Setelah kita tuliskan diketahui ini, maka kita akan cari gaya yang bekerja pada katrol. Kita masih ingat tentu rumus yang sudah kita bahas, bahwa tau adalah sama dengan I kali alfa. Ini rumus dasar hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Dan kita juga mengingat bahwa alfa itu adalah sama dengan A per R. Percepatan sudut itu sama dengan percepatan linear dibagi dengan jari-jari. Nah, tau-nya sendiri ini adalah F kali R. Sedangkan I ini tadi diketahui dari soal setengah mr kuadrat. Alfa sudah kita ganti dengan A per R. Supaya bisa lebih sederhana, bagaimana supaya bisa menjadi seperti ini? Ini prosesnya adalah R yang ada di ruas kiri kita coret dengan kuadrat R kuadrat yang ada di ruas kanan. Berarti di ruas kanan tinggal R yang sebagai pembilang atau atas, dan ini ada R sebagai penyebut. Maka bisa kita coret R pembilang di atas dan R penyebut yang di bawah. Nah, tentu tinggal F sama dengan setengah M, bilang semua sudah, kali A. Setengah M nya 4, A nya 5, berarti setengah kali 4 2, 2 kali 5 10. Jadi jawabannya adalah E. Terus saja ya, kita lanjutkan soal EPTANAS tahun 2002. Soalnya sederhana, momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik tetap dipengaruhi oleh titik-titik. Apakah massa benda, volume benda, dan seterusnya. Ini untuk menjawabnya harus ingat rumus dari momen inersia dulu. Rumus dari momen inersia untuk sebuah benda yang berotasi itu secara umum adalah I sama dengan sigma mr kuadrat. Nah, dari sini kita akan bisa menjawab soalnya. I ya, ini dipengaruhi
oleh M massa benda. Ya, M massa benda, R jarak benda ke pusat atau ke sumbu. Nah, berarti dari rumus ini besar atau nilai dari I itu sangat dipengaruhi oleh massa. Ini massa berarti benar. Volume di dalam rumus ini tidak ada volume, berarti salah. Massa jenis juga tidak ada. Percepatan rotasi juga tidak ada. Dan kecepatan sudut awal juga tidak ada. Maka jawaban yang benar adalah A. Terus kita lanjutkan soal berikutnya lagi, soal ujian nasional tahun 2013. Soalnya 4 bola masing-masing masanya M1 2 kg, M2 3 kg dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, besar momen inersia bola adalah titik-titik. Kita lihat dua buah bolanya tadi. Ini M1 masanya 2 kg dan M2 masanya 3 kg. Kemudian sistem bola ini ada sumbunya yang berada di titik sumbu yaitu A, dan titik sumbu ini dari M1 jaraknya 20 cm, dari M2 jaraknya 30 cm. Kita langsung saja tulis diketahui, sudah sangat jelas M1, M2, kemudian R1 tadi 20 cm. Kalau dijadikan meter, ini harus kita jadikan meter ya, jadi 0,2, sedangkan R2 nya ini 30 cm dijadikan dalam meter menjadi 0,3, sehingga momen inersia sistem tersebut adalah I sama dengan sigma mr kuadrat. Nah, kita kemarin di saat pembahasan teori sudah mr kuadrat M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat. Karena M1 nya 2, R1 nya 0,2 dikuadratkan, M2 nya 3 kg, R2 nya 0,3 kita kuadratkan, dan kalau kita cari ini yang ini 0,2 kuadrat hasilnya dikalikan 2, 0,2 kuadrat itu 0,04 kali 2 tentu 0,08, sedangkan 0,3 kuadrat 0,09 kali 3 berarti 0,27. Kalau kita jumlahkan 0,08 dan 0,27 ditambahkan adalah 0,35. Jadi kalau ada di sini jawabnya adalah E. Jadi jawab E. Anak sekalian, langsung terus yang berikutnya, soal UNAS tahun 2008, ujian nasional 2008. Bunyi soalnya, batang AB masanya 2 kg diputar melalui ujung A. Ternyata momen inersianya 8 kg. Jadi ada batang diputar pada ujung A. Nah, mutarnya ini searah jarum jam. Momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Bila diputar melalui pusat O, jadi OA itu sama dengan OB, artinya di tengah-tengah, maka momen inersianya menjadi titik-titik. Ya, di sini jawabannya sudah ada. Langsung kita cari dengan tuliskan diketahui. Setelah kita tuliskan diketahui, maka untuk menjawabnya nanti kita harus cari terlebih dahulu panjang dari batang AB ini, dan ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus I sama dengan mr kuadrat, karena M nya 8 tadi, kemudian masanya 2 kg tadi, R nya kuadrat, berarti R nya belum diketahui. Dan tentu kalau kita cari R kuadratnya adalah 8 dibagi 2 hasilnya 4.
dan R akar dari 4 adalah 2 meter. Nah, setelah ketemu jari-jarinya, maka kita tinggal mencari momen inersia ketika dia diputar di pusat sumbu pusat O. Nah, dengan rumus I sama dengan sigma mr kuadrat, karena ini sudah menjadi 2 buah benda. Benda yang pertama anggap saja sebelah kiri ini benda A, belahan yang pertama, bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua di sebelah kanan ini dari O ke B adalah bagian kedua. Maka dengan rumus I sama dengan setengah mr kuadrat, M nya MA, R nya RA dikuadratkan ditambah dengan MB RB kuadrat. MA nilainya 1, RA 1 masukkan, karena RA kuadrat berarti 1 kuadrat. Kemudian MB nilainya 1 juga, RB dikuadratkan nilainya juga 1. Ya, jadi berarti 1 kali 1 kuadrat 1 ditambah 1 kali 1 kuadrat 1, 1 kali 1, 1 kali 1, jadi 1 ditambah 1, hasilnya 2 kg meter kuadrat. Ini bukan meter pangkat 3 ya, meter kuadrat yang betul. Berarti kalau kita pilih jawabannya 2 kg meter kuadrat, ini jawabannya adalah yang A. Demikianlah latihan soal 1-5 dulu untuk sementara. Mudah-mudahan dari latihan ini anak-anak tambah wawasannya mengenai hasanah perbendaraan soal, sehingga ketika menjumpai soal-soal nanti tidak mengalami kesulitan. Apabila ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan langsung, diisikan saja di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih kalian sudah menyimak dari video awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.